Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salam. Salam Gobral Gabrul. Ketemu lagi. Selamat mingguan ya. Alhamdulillah ketemu. Tapi ini kita kayak ABG kok. Apa lah. Jadi penampilannya itu kayak anak muda, padahal buntut kita udah besar-besar. Ya Mas, semakin muda semakin kita boleh kelihatan muda. Penampilan muda itu penting Mas, karena ini jadi spirit juga untuk membangun inspirasi. Warna merah itu menggelora. Warnanya Mas Agus juga ini menggelora. Semangat ya. Warna oranye itu kesebelasan tuh di apa DKI ya kalau nggak salah. Jakmania. Ya, matur suwun Mas Agus, udah sempat kita mengisi terus konten dari podcast Nusantara Sudut Lucu, dan kali ini banyak sekali ya yang ingin kita bahas, tapi satu-satu. Yang pertama karena bukan kami lebih tahu dibanding pemirsa sekalian, tetapi kami tetap masih belajar. Dari informasi yang kita terima itu kita olah dan kita sajikan secara Gobral Gabrul ala Mas Agus. Gobral Gabrul maneng. Iya. Jadi ada hal yang menarik Mas Agus menurut saya, karena bagaimanapun kita ini kaum urban Mas. Kalau bicara tinggal di satu wilayah, kita itu pindah dari tempat kita awal, kita dilahirkan urban, kita orang urban. Yang mengadu nasib dari perantauan gitu dari ya. Perantauan. Nah, dan kebetulan sekali, bukan kebetulan ya, menurut saya ini satu catatan penting juga, karena Mas Agus ini adalah salah satu putra asli dari kota Kudus. Kudus ya Mas. Kota atau kabupaten? Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus. Nah, kalau udah bicara Kudus itu Mas, ini saya mulai ngerokok Mas. Oh iya. Kudus kota kretek. Kota kretek. Ngerokok apa aja ada. Jadi begini Mas, tetap ketika bicara kota Kudus tadi sekelebat Mas Agus bilang bahwa kota Kudus baru merayakan ulang tahun. Iya. Baru merayakan ulang tahun. Kita sampaikan ya kepada para masyarakat Kudus. 473. Insya Allah kalau nggak salah gitu ya. Baik. 473. Iya. Selamat ulang tahun ya. Iya, bagi segenap warga kota Kudus, CSDS Kudus, seluruh birokrasi pemerintahan dan seluruh masyarakat kota Kudus, saya dari Nusantara Sudut Lucu dan Mas Agus mengucapkan selamat hari jadi ya. Hari jadi Kota Kudus yang ke-473 tahun. Tua. Mudah-mudahan Kota Kudus tetap menggeliat dinamika masyarakatnya dan pemerintahannya, terus berinovasi, improvisasi, kemudian melakukan terobosan-terobosan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kudus. Semangat. Oke. Terus apa nih? Iya, gini Mas. Kalau bicara satu kota ini gini, Mas Edi. Saya ketika Mas Agus itu bicara Kota Kudus, yang teringat oleh saya itu, saya pernah ada perjalanan saya dari Jakarta menuju Surabaya, dan kita sudah melewati Semarang, masuk ke wilayah Kudus itu udah agak pagi itu, karena agak lambat busnya. Ya, ke Demak dulu berarti. Semarang, Demak, baru Kudus. Iya. Ketika melewati Kota Kudus itu memang saya nggak konsentrasi betul ya, ini Kota Kudus atau bukan. Tetapi yang jelas ketika bicara Kota Kudus, saya selalu ingat dengan rokoknya Mas. Oh iya. Masalahnya perokok. Kalau ingat makan ya makan. Makanya rokok ya. Ini nggak mampir. Tidak bisa ditafikan ya Mas. Ya, memang realitasnya bahwa Kota Kudus salah satu produsen rokok terbesar ya. Di Jawa Tengah atau di Indonesia kali ya, karena banyak rokok di Kudus deh. Iya. Jadi para pemirsa sekalian, dan khususnya bagi, kalau saya nih bahasanya para sedulur yang ada di Kota Kudus, kita mencoba menggali informasi lebih dalam tentang Kota Kudus. Latar historis, kemudian cerita-cerita yang terkait dengan Kota Kudus itu akan kami
coba ulas dengan Versi pola Gobral Gobral Gabrul. versi Gobral Gabrul pemirsa. Kembali juga saya jelaskan ketika bicara masalah Gobral Gabrul, Mas Agus ini juga punya risalah emosional karena beliau lahir di kota Kudus. Tapi kok baunya nggak bau tembakau, Mas? Ya, masalahnya saya nggak perokok. Jadi saya nggak bau tembakau. Mohon maaf nih, karena memang biasanya kalau sudah di kota Kudus, perokok itu ada bau aroma tembakau yang buat saya menggiurkan. Nah, sekarang Iya. mau ulas apa dulu nih? Gini, Biasanya Mas. banyak ini yang saya bisa ceritakan. Saya selalu ketika masuk satu wilayah atau kota atau desa atau apapun lah, saya selalu tanya, ini latar belakang nama kota nih apa sih? Ini dinamain kota ini dinamain desa ini, itu sejarahnya gimana? Siapa yang menamakan saya? Itu gimana, Mas, ceritanya kalau soal penamaan kota Kudus? Ya, Awal dari awalnya ya. Ya wes, biasalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Siap. Kita ngucap bismillah dulu nih. Iya. Mudah-mudahan aja benar. Kalau salah mohon maaf gitu ya. Gobral Gabrul. Gobral Gabrul memang bisa nih, biasa kalau kita berliterasinya literasi Gobral Gabrul. Siap. Mas Medi kan tadi tanya nama kota nih. Siap. Ya memang benar ya. Jadi mungkin jadi dirinya kota Kudus ini kan orang taunya Kudus nih ya. Kudus. Ya dari nanti akan panjang ceritanya karena maksudnya para wali nih, terutama Sunan Kudus gitu ya. Oh iya, Sunan Kudus. Makanya atas ulang tahunnya aja 473 tahun itu diawali, berarti termulai itu kan dari khasanahnya Sunan Kudus ketika mendapatkan. Nah ini ada cerita nanti, ada cerita apa kerisalahan Islam masuk di kota Kudus itu. Nah, tapi sebelum saya berbicara Kudus, itu Nyon Sewu kalau nggak salah itu kota Tajuk namanya saya di. Ini Tajuk itu apa ya? Kayak model kayak linjepan yang rumah apa? Dulu kan gini nih. Dulu di Kudus itu kan komunitasnya kan orang Hindu nih. Orang Hindu. Orang Hindu. Ya, Tajuk itu kayak dispiritualkan, apa spirit apa ya? Sembahyang ya. Genteng. Kayak genteng yang mudah uncup apa kayak tajuk lah istilahnya tajuk itu. Siap. Yang kayak model ya apa umum-umuman atau apa itu ya. Nah, itu nanti kita lihat di menara Kudus kan ada itu. Saya coba nanti beri Khasanahnya tajuk ya. gambaran itu di Tajuknya Oke, kayak ya. apa gitu ya. Tajuk memang menarik. Sebelum ada era Sunan Kudus itu di kota Kudus sendiri pun itu ada wali terkenal, Mas. Terkenal tapi nggak dikenal. Wali ini terkenal, ya. tapi kurang dikenal. Namanya Kiai Telingsing. Saya sedikit Taulik baca-baca. gitu ya. Iya. Taulik. Ketika ada Kiai Telingsing, ini kan sudah ada penyebaran sebetulnya. Karena Kiai Telingsing itu nanti ada cerita Laksamana Cenghu. Nah, itu ya. Oke. Nah, tapi dalam cerita itu ini kayak kurang termedsos ya, kurang tersejarahkan ya, Kiai Telingsing ini. Tidak terlalu Literasinya literasinya ya. atau publishingnya kurang. Nanti kapan-kapan kita ulas tuh khusus Kiai Telingsing ini. Baik. Kita kan bicara kota Kudus ini. Ya. Nah, saat ketika Kudus ini komunitasnya para Hindu, Buddha gitu ya, Hindu lah, kebanyakan di Hindu itu, Kiai Telingsing ini sudah menyebarkan. Jadi sebelum Sunan Kudus, beliau sudah ada menyebarkan. di daerah Sumbingan itu di sebelah ya istilahnya. Nah, suatu saat ketika ini kan sudah sepuh nih Kiai Telingsing ini, dia tuh memang mengharapkan ada pengganti untuk meneruskan risalah keislaman di kota itu. Ini belum ada nama Kudus ya, nama Tajuk namanya, masih Tajuk. Karena itu banyak di sekitar Kudus itu, di sekitar kota itu banyak tajuk-tajuk. Dia tuh tadi spirit Hinduismenya. Itu rumah penduduk atau tempat Rumah penduduk. Rumah penduduk, bukan tempat ibadah, bukan? Ya, buat ibadah juga, tapi di rumah penduduk itu ada semua itu. Siap. Bahkan terus nanti ada kaitannya dengan joglo kan gitu. Rumah-rumah Jawa itu. Nah, proses cerita itu akhirnya si Kiai Telingsing ini menanti karena ada informasi itu ada tokoh lah. Tokoh Jafar Sodik gitu kan. Nah, ketemu di daerah tempat. Nah, nanti terus ada namanya nganguk wali tempat karena ngingok wali. Ngingok mana walinya. Nah, itu pertemuannya Sunan Kudus sama Kiai Telingsing. Tapi menurut hemat saya memang belum ada kalimat kudusnya dimunculkan. Masih Jafar Sodik. Karena Sunan Kudus ini kan alias ketika dia sudah mau memberi wacana ke daerah Kudusnya itu berarti masih Jafar Sodik gitu ya. Nah, terus proses ketika terus ada
dari waktu ke waktu akhirnya memang Kiai Tenggingseng ini kan terus istilah mengundurkan diri dalam bukan istilahnya sudah sepuh, mungkin udah terus meninggal gitu ya, terus diganti Sunan Kudus gitu ya, masih proses karena salah satu gurunya Sunan Kudus ini ya Sunan Kiai Tenggingseng itu. Maksudnya ada proses keilmuan lah gitu. Ini menarik Mas, sorry saya potong. Ya. Nama Tenggingseng itu apa? Kalau saya nih Chinese dia. Chinese ya Mas? Chinese ya. Tenggingseng. Nah, ini kan nggak umum Mas. Kalau orang Jawa itu kan belakangnya apa gitu kan. Ini Sing, ini Cina. Sing ya. Ya, mungkin nggak tahu dari marga dinasti Sing, nanti kapan-kapan kita bedah. Cuman memang ini orang Cina, Chinese gitu ya. Nah begitu di daerah situ memang terkenal karena di situ mumpuni beliau ini. Tapi begitu ada Sunan Kudus dia membawa pembaharuan. Pembaruan karena apa? Ketika masuknya Islam di Kudus, dia kan memberi suasana corak pemahaman toh. Karena apa? Beliau sendiri kan dari Demak ini, Sunan Kudus ini kan dari istilahnya panglima perangnya di Demak itu. Tapi ketika dia terus menyebarkan keislaman di daerah Kudus ini, atas akhirnya dia memberikan jati diri identitas kota ya, identitas kota ya. Karena apa? Dari waktu dia ada sejarah, nanti kapan-kapan kita ulas lagi karena ini agak panjang ya. Sejarah di Palestina, di negara Arab sana. Nah, dia itu ada wabah Mas Medi. Di negara Palestina, wabah pagebluk kalau orang Jawa bilang, wabah. Nah, itu sudah kayak banyak orang yang istilahnya tabib apa yang paham lah. Masih nggak bisa. Tapi begitu Sunan Kudus tampil, dia bisa menghilangkan wabah itu. Di Palestina itu? Di Palestina, di Masjidil Aqsa, istilahnya di Palestina itu. Nah, singkat cerita, imam setempat kan terima kasih, dari ucapan terima kasih itu apa? Nanti cuma minta itu aja, apa? Tanah ya, tanah itu. Terus dibawa ke kota itu. Nah, terus itulah cikal bakal masjid yang didirikan karena ada masjid Al-Manar terus diganti dengan Al-Aqsa. Itu karena ada itu, dan itu pun di mihrab ada tulisannya ketika ada tahun itu kota jadi hari ulang tahunnya Kudus itu tertulis karena dengan teori dia dapat terus dimunculkan terus diganti nama dari Masjid Al-Manar terus diganti Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu kan jadi Masjidil Aqsa. Oh iya. Ada kaitannya gitu ya. Ada katanya. Makanya terus dinamakan Al-Aqsa. Tapi begitu masuk di wilayah setempat Al-Aqsa kan mungkin Al-Quds gitu ya. Karena suci ya. Al-Quds. Karena lidah orang Jawa mungkin Al-Qudus ya. Kudus. Itu kadang yang agak sedikit orang saya tidak menyatakan pragmatis, tetapi namanya lidah ya kadang kan gak keseleo apa kan jadi terus kebiasaan Mas, ya kan. Nah itu yang menarik Mas Edi karena begitu Sunan Kudus ini merubah nama Al-Manar menjadi Al-Quds gitu kan, Al-Quds gitu. Itu kan jadi unik karena apa? Dari dimensi kota nama-nama di Indonesia ini kan ada nama beberapa yang pakai Islami ya, termasuk Kendal kalau nggak salah, Kendal apa Tegal itu, Demak gitu ya. Terus Kudus ini, tapi dalam uniknya di Al-Quds, Kudus ini kan itu senyawa kota tajuk. Tajuk tadi kan religius, karena ini ada istilahnya kayak model sesembahan kan gitu ya. Istilahnya dimuliakan lah. Nah ketika dimuliakan ini dalam arti kan kesucian, betul ya. Nah begitu ada Al-Qudus, Kudus ini kan terjadi menarik karena dia nggak lepas dari tajuk itu. Maksudnya secara arsitekturnya adaptasinya sudah ya masuk gitu ya. Iya, masuk, karena Kudus sendiri kan artinya suci. Al-Qudus. Al-Qudus assalam Al-Qudus gitu ya. Al-Qudus. Nah, ketika Kudus ini terus masuk, ini terjadi enak, nyaman, kombinasinya tuh enak gitu ya. Untuk ini ya, untuk kedepannya gitu. Makanya kan menarik ketika 1549 itu dijadikan jati diri kota Kudus itu lahir. Dan spirit itu toleransi. Akhirnya ketika spirit itu dimunculkan, itu benak saya ya, itu menjadikan rujukannya Indonesia jadi kecil. Gini, kota Kudus kan kota kecil ini, ya. Kota Kudus miniatur dari Indonesia. Miniatur, maksud saya itu miniatur. 9 kecamatan. 9 kecamatan itu Kudus kecil itu kan dilewati kayak Mas Madi tadi mau ke ini ke lewat Kudus karena diimpit Demak, Jeporo, Pati. Semua jalur akan melewati kota Kudus. Istilahnya tuh masuknya ke situ. Nah yang menarik ketika itu jadi miniatur, ini jadi luas tau. Makanya dulu kan kalau nggak salah Gus Dur pluralismenya belajar aja dari Kudus.
Karena Kudus itu spirit keagamaan tuh semua ada Mas Medi. Meresonansi Mas. Iya, Jadi, Buddha, Hindu, Konghucu, sama Cina, nah, Katolik, Nasrani, semacam-macam ada itu. Dalam keritualan ya, ini dalam kekhasaran apa ya, religius lah. Nah, yang menarik, nah, ini kan proses tau, penyebaran Islam di kota Kudus itu akhirnya. Ini kan triknya Sunan Kudus ketika dia berdakwah. Karena apa? Ketika dia melihat ada komunitas Hindu yang notabene banyaknya mayoritas. Ini kan akhirnya harus punya strategi. Gimana strateginya? Pernah lihat nggak ada pemotongan sapi di Kudus? Nah itu juga salah satu literasi yang pernah kita terima. Jadi, saya terima itu. Saya dengar kota Kudus itu salah satu kota yang tabu lah istilahnya untuk nyembelih sapi. Karena ada cerita ya, ceritanya itu ketika Sunan Kudus ambil sapi, ini kan pada penasaran ini orang-orang ini. Karena apa? Ini sapi apa mau dipotong, mau diapain kan gitu. Karena di apa nih, cancang itu apa nih? Dicancang, diikat ke itu, yang menara itu, ya sekitar menara itulah. Terus kan pada penasaran Mas Medi, orang-orang Hindu itu. Karena apa? Ya ini kan sapi kan sesembahan ya, para dewa ya. Apa sesembahannya kendaraannya dewa beliau ya, maksudnya yang orang Hindu ini dianggap dewa ya. Apa ya? Suci. Binatang suci. Binatang suci kendaraan para dewa. Bahkan di India itu di jalan-jalan Mas. Kebo itu seperti liar. Bebas lah. Iya. Nah, itu yang menarik. Karena apa? Ketika sudah pada ngumpul, ya Sunan Kudus ngomong kalau ini tuh dia menghormati karena ada peristiwa satu, dia pernah diselamatkan sapi ini, dikasih minum, waktu dia ini. Terus kedua, di dalam Al-Quran juga ada, kita muliakan dengan surat Al-Baqarah itu, surat sapi. Makanya terus penasaran loh, maksud di Al-Quran ada surat sapi yang kayak gimana kan gitu. Saking penasarannya terus dia tanyanya kan terus akhirnya enak gitu lah. Istilahnya untuk menuju ke arah Islam, menuju ke hidayahnya Allah ini tanpa ada konflik yang bentrokan. Itu yang sering saya sampaikan, jadi refleksi keadaban, etika, toleransi, kearifan, kebijakan itu saat itu tahun 1500 berapa? 549 itu sudah mendedah ya, artinya sudah terjadi di lingkungan kota Kudus lah. Terus kok yang sekarang ini nggak mau belajar gitu Mas, kondisi yang sekarang ini nggak mau belajar bagaimana spirit yang ada di kota Kudus itu dijadikan, anggaplah contoh, kalau yang baik kan nggak masalah Mas. Bagaimana Islam bisa masuk dan bisa diterima. Ya cuman ya itulah, kita kembali ke manusia. Diambilnya paling enak rokoknya. Itu Polytron kan juga TV. Itu kan dari produk Kudus ya. Jadi gini salahnya, ketika hidup bisa, akhirnya kan terus pada meluk Islam tau. Banyak yang meluk Islam gitu kan. Nah sekarang terus jadi budaknya. Budaknya gimana? Pada mikir nih Sunan Kudus ini, triknya gimana nih? Ya itu Mas Medi, kalau kita wudhu, kan ada tempat wudhu tuh. Nah, itu dikasih ke Gumarang, istilahnya simbol-simbol Buddha itu ada 8 yang mengisyaratkan ini kepercayaan orang Buddha untuk beriman dengan 8 itu. Nah, terus akhirnya kan penasaran, terus apa? Terus dia pokoknya ada strategi pancingan ya, mengenalkan. Dan alhamdulillah dari proses itu akhirnya mayoritas di Kudus ya Muslim. Karena banyak yang Muslim gitu ya, termasuk saya nih, alhamdulillah nih. Sekarang ini memang secara sensus mayoritas sudah Muslim. Nah, cuman keberagaman ini memang kita saling menghormati. Karena apa? Ketika Mas Medi bicara tadi kota rokok, rasanya kan bisa disebut kota kretek Mas. Karena Kudus ini kota kretek juga. Ya memang kota kretek di Kudus. Karena banyak nih pabrik rokok nih, Jarum, Noyorono, Jabubol, Sukun, nggak tahu macam-macam, masih banyak lagi nih yang home industrian gitu. Ada ratusan itu Mas Medi. Dan jadi sumber devisa negara, Mas. Ya, dari sumber devisa negara dengan kabupaten kecil gitu ya, istilahnya kapasitas kecil itu. Nah, terus kalau Mas Medi tanya ini lagi ya apa? Ini ke tanggal berapa nih kalender nih? Di Kudus tuh ada Mas tokoh perkalenderan almanak, karena rujukannya internasional itu. Almanak itu Mas Medi. Kayak ya mungkin ada Hijriah, terus ada Masehi, ada Jawa, terus almanak itu. Nah, ini kan paling menarik kalau kita menyikapi mana ada kalender ya. Ya kalau ada kalender itu nanti ada itu kayak tuh apa sih ya, peton kayak Arab-Arabnya itu. Nah, itu banyak kayak tokoh-tokohnya lah. Kayak banyak Pak Kiai Turaihan,
Pas Anawi, Armani, Basaroni. Itu dari tokoh dari Tokoh Kudus, dari Menara Kudus itu. Ya istilahnya estafetnya keilmuan. Itu ilmu falak ya, ilmu falak. Dia itu rujukannya insya Allah Indonesia nomor rujukannya nggak di ada situ. kalender di sini. Iya. Kalender yang ada Jawanya ya, yang ada apa? Ada ya kayak kalender inilah almanak kalau orang nyebut. Iya. Itu internasional juga itu. Dan memang disebut juga kota santri, Mas. Oh, Karena gitu? apa namanya, pesantren-pesantrennya, wah itu memang rujukan tokoh-tokoh habis Quran itu. Ya istilahnya banyak lah rujukan-rujukan itu dalam keilmuan ya. Belum nanti kalau Mas Medi tokoh-tokoh atletnya, Elim Swiking, Hastamo Arbia dari Kudus. Dari Kudus itu, Mas. Ya istilahnya banyak. Belum kalau Mas Medi pengen lapar, ada nih Lentok Tanjung. Soto Kudus, ya kan? Sate kebun, ini satenya sate kebun, sate kebun itu. Iya. Itu hanya di Kudus nih kayaknya nggak usah. Mungkin pemirsa kangen nih sama soto kebun. Iya, jadi begini Mas, ketika Mas Agus ayo kita ngobrol tentang Kudus itu yang ada dalam benak saya ya, membaca literasinya. Ternyata mendalami satu kota itu sudah menjadi penggambaran bagaimana sisi kebudayaan bangsa Indonesia itu sangat adiluhung ya. Nilai-nilai yang dilakukan, diterapkan di kota Kudus itu saya bilang soft Mas, soft. Jadi sangat lembut gitu. Ini bicaranya hati Mas. Hati-hati. Bicaranya hati, bukan bicara okol akal gitu. Yang apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus itu adalah bicara hati Mas. Ketika bicara hati, yang disentuh hatinya, akhirnya siapa sih Mas yang kalau hatinya disentuh terus dan dia bisa menerima itu bisa tidak terjadi konfrontasi. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya. Harus kenal dulu nih. Nah, ini benar ya. Cuman ini sedikit yang saya pemirsa. Mungkin saya sedikit rada balik sedikit ya gabrol-gabrolnya nih. Mungkin insya Allah kalau kita hanya tahu Kudus, kota tajuk, mungkin tawur nih. Tapi saya punya argumentasi. Mungkin justru tuanya Nusantara, termasuk Kudus juga tua Mas. Kemarin kita bicara ke peradaban Nusantara dalam kita merujuknya ke Sangiran ya. Karena ada fosil-fosil purba. Kudus punya fosil purba Mas. Jangan salah nih, Kudus punya fosil purba. Kemarin memang nggak saya sebutkan karena apa? Literatur di teknokrat dalam arti keilmiahan itu memang mengarah ke Solo Sangiran gitu ya. Tapi kalau kita bicara di Kudus, ada daerah namanya Pati Ayam, Gunung Pati Ayam. Dan itu ditemukan fosil-fosil purba yang jutaan tahun Mas. Cuman tereksposnya itu hewan-hewan. Gajah purba, banteng purba, badak purba, sama kudanil purba. Kudanil kan ada di Pati Ayam itu. Terus ada kerang purba. Dan itu ditemukan itu 1.500-an yang sudah terketemukan dialokasikan ya di museum itu. Itu dari ribuan. Berarti logika saya, walaupun nanti ditemukan juga fosil manusianya ya, cuman itu kan terpendam karena kalau tak pikir Gunung Muria itu memang unik karena dia dikelilingi mungkin apa sih namanya ya, kepurbakalan itu ada apa sih saya lupa namanya, kalau sungai terus kering zaman dulu namanya apa gitu kan. Yang masa-masa zaman Pelesotan apa itu maksudnya yang zaman-zaman kunonya itu. Nah kembali ke Pati Ayam, kalau ketemukan kudanil, ini logika kita kan kudanil kan di sungai di laut ya. Maksudnya nggak di darat gitu. Berarti saat itu mungkin posisinya ada sungai besar segala macam. Ya ini mungkin juga ini kan rujukan nanti para arkeolog. Tapi ketika saya berbicara, insya Allah tua. Masalahnya apa? Nanti ada kasus ketika ada kebiasaan orang Jawa dalam satu suro, itu kan nelik. Tirakat. Nah, yang unik Mas Medi, tirakat kebanyakannya di mana? Di Gunung Muria Mas, di Rahtawu. Pernah dengar puncak Rahtawu itu? Puncak Rahtawu itu tengah, puncak Gunung Muria, yang Sunan Muria itu. Karena ada, kalau di Kudus itu ada 3 sunan ini, Sunan Kudus, Sunan Muria, sama Sunan Kedu. Tapi Sunan Kedu ini nggak terekspos karena para wali, karena Sunan Kudus sama Sunan Muria. Karena ini anaknya dari Sunan Kalijogo, Sunan Muria itu. Tapi kan ini kelihatannya sama Sunan Kudus gitu kan. Nah, Sunan Kudus ini menarik kalau kita jabarkan ke Pati Ayam. Kan nggak terekspos ke Pati Ayamnya karena dia mau mendekati ke arah Pati gitu ya, perbatasan ke arah Pati, tapi di daerah Kecamatan Jebulon, maksudnya di Pati Ayam ini. Bareng Jebulon bareng itu. Nah, yang menarik Mas, kalau saya bayangkan ketika itu ditemukan, berarti kayak apa Kudus di tengah kota ini?
paham ya? Karena Kudus dulu itu dipecah sama sungai mas, namanya Sungai Glis. Jadi Kudus Barat, Kudus Timur gitu, seolah gitu. Dan sungai ini masih ada, dan itu mungkin sisa-sisa kepurbakalaan tua, sungai tua gitu ya. Nah, sampai sekarang masih ada? Ada, masih ada, dan itu di Sungai Kiai Telingsing. Kiai Telingsing itu di sekitar situ, Sungai Glis itu, di sekitar situ ya, maksudnya ada daerah-daerah situ itu. Nah, kembali ke Pati Ayam, logika saya, kalau ini ditemukan kepurbakalaan dalam hewan-hewan, taur juga ini, ya wallahu alam. Cerita kenabian, cerita keautentikan religius, apa ya, keakidahan, mas udah ada. Berarti di Kudus ketika ada tajuk, ada ini, itu kan mengisyaratkan. Iya. Sejarah tapak tilas. Tapak tilas apa itu? Saya langsung mengkoneksi pemikiran saya tentang Atlantis yang hilang. Ya. Artinya begini mas, Mas Agus tadi kan bicara tentang peninggalan kepurbakalaan. Itu kalau bicara purbakala kan jutaan tahun yang lalu. Ya, udah. Sebelum Masehi jutaan tahun yang lalu, berarti ada kehidupan. Ada kehidupan. Berarti ya. kalau ada kehidupan pasti ada kebudayaan di situ. Bangsa kita, negara kita, termasuk salah satunya di Kota Kudus ini adalah bagian dari dinamika kebudayaan bangsa. Ya. Dan perjalanan bangsa itu juga Kudus ikut mewarnai mas. Ya. Kudus adalah bagian secara geografis memang mungkin mas. Atlantis yang hilang. Siapa tahu Atlantis yang hilang. Soalnya kalau dalam teori kemarin kita bicara yang kepurbakalaan, kalau ketika mengacu ke Meganthropus paleojavanicus, terus Pithecanthropus robustus itu kan nggak masuk di yang Pati Ayam, tapi dia masuknya di Homo sapiens, Homo sapien. Di waktunya Homo sapien. Nggak tahu kalau nanti rujukannya ada yang di zaman Meganthropus ini. Kan dia lebih tua ini. Kembali lagi Mas Medi. Kalau kita bicara Kudus, itu kan uniknya apa? Kudus itu punya imajinasi yang luar biasa. Karena ketika Al-Qudsnya itu kan bagi saya nggak gemen-gemen gitu loh, menyadang kalimat itu. Karena kesucian ini mungkin dalam era dulu, era purba, kesucian ini akhirnya terus apa ya dilestarikan. Ketika ada Kudus itu kayak model Pati Ayam, Rata, terus Anda kan memunculkan tahu nih. Nanti kan ada ketemu sen, nggak tahu DNA apa kan bisa ditemukan itu. Dan itulah nanti akan memunculkan. Ya kalau beberapa Atlantis ya siapa tahu masuk dalam sejarahnya Atlantis karena ada Gunung Muriel. Muriel kan ada Hercules ya. Kalau Atlantis kan filosofinya gitu, pilar-pilar Hercules itu kan yang menopang gitu loh. Kan beberapa biasa. Yang penting Kudus hebat. Iya. Ini tadi agak terpotong juga saya pemikiran saya tentang Atlantis yang hilang, dan gambaran Kudus ini menjadi salah satu gambaran realitas bahwa ada dinamika kebudayaan yang muncul sejak jutaan tahun yang lalu. Ini tidak hanya Kudus mungkin Pak, ya Mas. Artinya beberapa daerah seperti sebelahnya Demak, kemudian Jeporo, terus Pati. Ini bagian satu yang terintegrasi sebetulnya. Ya, hanya ada ciri-ciri khusus ya. Ada ciri khusus. Dulu itu ada apa nih? Kayak kapal-kapal itu apa namanya? Kapal pada berlabuh. Dermaga. Dermaga, iya di sekitar Muria itu dulu ada kayak sungainya gede. Sekarang apa nek tanah terus jadi tanah itu apa sih istilahnya, ada istilahnya gitu ya. Terus jadi ketutup gitu loh Mas. Terus nggak ada lagi. Dan itu kan yang menarik karena ada itu tadi Demak, Juwono, Pati. Ini kan sekitar Jeporo, apalagi Jeporo. Dulu kan Jeporo ada kerajaan itu Ratu Sima. Iya. Ya kan? Istilahnya ada riwayat itu loh. Nah kembali ke Kudus Mas Medi. Memang kalau Mas Medi ke sana ya udah, kalau pagi kita makan lentok, terus kalau malamnya ada soto, kapan ya? Saya siang pengen, soto, ini macam-macam banyak pemirsa ya. Sedulur-sedulur di Kota Kudus ya. Ya udah. Jadi merefleksi Mas, seperti yang saya sampaikan sejak awal kita mau podcast itu, ketika sampai satu daerah itu saya nanya, ini asal muasal namanya dari mana? Ya. Karena ini gini Mas, ada kaitannya ketika misalnya kita coba menyelami secara filosofi, secara pengetahuan, kita akan lebih mencintai Mas. Sejarah itu kalau kita, oh sejarahnya begini, nggak sambil lalu Mas. Mohon maaf, apa yang kita bicarakan ini juga mudah-mudahan menjadi satu gambaran untuk generasi yang muda Mas. Ya, generasi yang muda. Ya nggak mau, mungkin ya saking sibuknya nggak mau melihat lagi sisi sejarah Kota Kudus itu sebetulnya penuh dengan nuansa-nuansa yang penting tadi saya bilang toleransi Mas. Toleransinya benar Mas. Yang jelas kalau kita Kudus kadang-kadang kan iramanya kita Menara Kudus gitu kan.
istilahnya ada Sunan Kudus, Sunan Muria. Ya kalau kita masuk di perrokokan ya ada perokok-rokok, ada rokok filter kretek, wes pokoknya seabrik-abrik sana ada lah. Kalau pengen yang makanan, ya udah makanan apa? Jenang, jenang ya. Iya, jenang Kudus nih. Saya baru kemarin tuh buka-buka di YouTube tentang Menara Kudus. Yang benar ya Mas Agus bilang bahwa ornamen yang ada di Menara Kudus itu adalah akomodir dari seluruh agama-agama itu ada di satu bangunan itu, Mas. Ya. Dan itu juga ada mitosnya, Mas Medi. Iya. Menara Kudus. Di bawahnya itu ada air, namanya air panguripan. Wah, itu kalau sekarat apa dikasih itu bisa sembuh itu. Ada obat mujarab. Ini wallahu alam nih. Tapi dari mitos yang beredar dalam turun temurun, itu memang ada khasanah air. Itu air panguripan namanya. Air penghidupan. Ya, kehidupan, air kehidupan. Wah, itu kan menarik ya, tapi kapan kita bahas. Cuma ya itulah, mungkin kelamaan ya kita malam mingguannya repot ini daripada malam mingguan pemirsa ya. Iya, saya pikir juga kalau kita bicara mengulas satu kota dengan silsilah sejarahnya itu nggak cukup satu malam, Mas. Yeah. Mungkin bahkan saya tadi kepikiran kalau toh ditulis satu risalahnya mungkin ribuan buku bisa lahir dari cerita-cerita yang ada di satu kota, termasuk kota Kudus. Yeah, banyak ininya. Jadi ini, Mas, bicara hari ulang tahun, hari jadinya Kudus itu tetap refleksinya dari awal Sunan Kudus itu mendirikan nama, memberikan nama ya, nama mungkin untuk masjid itu, sehingga ketika masjid itu ada, terus orang-orang tanya Kudus, jadi mungkin terjadi Kudus. Dari awal kan nggak mungkin langsung dijabarkan nih kota Kudus. Iya. Berproses itu ya, Al Kudus itu. Iya. Al Aqsa, Al Quds. Iya. Jadi buat pemirsa sekalian, ini obrolan Gobral Gabrul sekali lagi, literasi yang ada dalam diskusi ini kembali lagi masih harus dikaji lah, harus dikaji. Tetapi spirit yang ada dari kami berdua ini sangat sangat merasa ada dorongan ya ketika bicara kota Kudus dengan toleransi agamanya, kemudian refleksi dengan kondisi yang saat ini yang perlu koreksi. Malulah dengan kejadian di kota Kudus 1500 itu dengan yang sekarang gitu loh, kok kondisinya mohon maaf ya Mas ya, lebih arif masa lalu dibanding sekarang gitu kan, apalagi bicara kalau dikaitkan dengan masalah politik, ya kan. Kalau tidak ada cerita lagi mungkin nanti kita gali ya Mas. Kapan-kapan kan. Ya, soalnya kalau di Menara Kudus banyak ceritanya kayak Bukaluhur apa. Nanti kan kita nggak ya apa ini. Apalagi ada hubungannya dengan Jogja dan sebagainya. Ya, nanti ada hubungannya. Pas kemerdekaan bagaimana, aduh luar biasa. Baik pemirsa, demikian kurang lebihnya pemirsa ya, ulasan singkat untuk mengisi HUT Kudus. Ini kalau bicara masalah masuk rumah Mas, kita baru eker-eker di depan ini Mas, pintu gerbang halamannya Mas, belum masuk. Tetapi mudah-mudahan bisa menjadi kasanah teman-teman semua, khususnya generasi muda di Kota Kudus, juga bagi masyarakat Indonesia secara umumnya. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gobral Gabrul. Gabrul. Merdeka.